Suamiku tak terima hanya diberi lauk tempe. Saat tahu alasannya, dia menangis menyesal. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Aku menatap piring di hadapan suamiku, Fajar. Hanya ada tempe dan tahu di atasnya. Seperti biasa, malam itu kami duduk berdua di meja makan kecil di rumah kami yang sederhana. Wajah Fajar yang terlihat kusut, mungkin lelah setelah seharian bekerja di pabrik. Aku bisa merasakan ketegangan yang menggantung di udara. Tapi aku tidak berani mengatakan apa-apa. Tempe dan tahu lagi. Fajar tiba-tiba membuka suara. Nadanya terdengar sedikit dingin. Aku terdiam, menundukkan pandangan ke arah nasi di piringku. Setiap hari ini terus yang kamu kasih. Gak ada yang lain. Lanjutnya. Dadaku terasa sesak mendengar kalimat itu. Aku tahu Fajar mengharapkan lebih. Makanan yang lebih enak, lebih beragam. Namun aku hanya bisa menyediakan ini dengan uang yang tersisa. Aku sudah berusaha sebaik mungkin untuk mengatur pengeluaran, tapi akhir-akhir ini semuanya serba mahal. Sabar mas, bisikku pelan, mencoba menenangkan suasana. Aku janji besok aku coba beli yang lain ya. Apa? Beli apa? Kita nggak pernah makan yang layak sejak beberapa bulan terakhir. Fajar meletakkan sendoknya dengan keras di meja makan. Suaranya semakin meninggi. Kamu masak begini terus? Kamu pikir aku nggak capek kerja seharian? Aku ingin menjawab, tapi lidahku keluh. Rasanya semua usaha yang kulakukan selama ini tidak ada artinya. Tahu dan tempe ini bukan karena aku tidak peduli, tapi karena itulah yang bisa kuberikan. Mas, ucapku lirih, menahan air mata yang hampir menetes. Namun Fajar tak mendengar. Dia bangkit dari kursinya, meninggalkanku di meja makan dengan hati yang hancur. Pintu kamar terdengar tertutup keras. Sementara aku tetap duduk di sana, memandangi sisa makanan di piring. Sakit rasanya, tapi aku harus menelan semuanya, seperti biasanya. Oh iya, sebelumnya perkenalkan dulu namaku Leli. Awal kehidupanku dengan Fajar sebenarnya terbilang cukup bahagia. Pernikahan kami memang tidak dirayakan dengan pesta yang mewah, hanya sebuah akad sederhana di masjid dekat rumah. Dihadiri oleh keluarga dan beberapa sahabat dekat. Fajar dengan senyumnya yang hangat mengucapkan ijab kabul dengan lancar. Sementara tanganku gemetar menggenggam bunga melati yang disematkan di rambut. Meski sederhana, ada kehangatan yang memenuhi hati kami berdua. Aku merasa seolah dunia berubah, seperti ada jembatan yang baru kami lewati bersama. Aku berasal dari keluarga sederhana yang tinggal di desa. Ayahku seorang tukang jahit, dan ibuku buruh cuci pakaian. Kami bukan keluarga yang kaya, tapi aku selalu merasa cukup. Orang tuaku mengajarkan untuk menghargai apa yang kita miliki dan kerja keras untuk masa depan. Meskipun hidup kami penuh dengan keterbatasan, cinta dan dukungan dari keluarga membuat segalanya terasa lebih ringan. Aku tumbuh dengan memegang teguh nilai-nilai kesederhanaan dan kerendahan hati. Aku membentuk diriku menjadi pribadi yang mandiri. Di sisi lain, Fajar juga berasal dari keluarga yang sederhana, tapi ada perbedaan mendasar dalam latar belakang kami. Ayah Fajar seorang buruh pabrik yang sudah pensiun, sementara ibunya hanya seorang ibu rumah tangga yang jarang sekali keluar rumah. Hidup keluarga Fajar penuh dengan keterbatasan ekonomi, terlebih sejak ayahnya pensiun dan penghasilan keluarga berkurang drastis. Fajar selalu bercerita tentang bagaimana sulitnya hidup di masa kecil, terutama ketika harus berbagi makanan dengan saudara-saudaranya. Meski demikian, dia tidak pernah mengeluh.
Dia berusaha keras menempuh pendidikan meskipun tidak sampai kuliah karena keterbatasan biaya. Setelah lulus SMA, dia langsung bekerja di pabrik otomotif. Kehidupan Fajar mengajarkan dia untuk menjadi teguh dan pantang menyerah. Dia tahu betapa kerasnya dunia, tetapi dia selalu tersenyum dan berkata, "Selama aku masih bisa bekerja, selama itulah aku akan terus berjuang." Keteguhan hati Fajar itulah yang membuatku jatuh cinta. Aku tahu bahwa kami berdua tidak berasal dari keluarga yang kaya, tapi di mata Fajar, aku melihat sosok pria yang bertanggung jawab dan penuh cinta, yang siap melangkah bersamaku meski jalan yang akan kami tempuh penuh dengan tantangan. Setelah akad nikah, kami pulang ke rumah kecil yang sudah disiapkan. Rumah itu milik orang tua Fajar. Rumah sederhana dengan 2 kamar, dapur kecil, dan halaman belakang yang penuh dengan tanaman sayuran yang ditanam oleh ibu mertuaku. Di rumah itulah, aku dan Fajar akan memulai kehidupan baru kami. Meski sederhana, rumah ini terasa penuh dengan cinta. Kami tidak punya banyak harta, tapi kami punya satu sama lain, dan itu sudah lebih dari cukup. Ketika malam pertama awal kehidupanku menjadi istri Fajar tiba, aku dan Fajar duduk di ruang tamu, menikmati teh hangat yang sudah disiapkan oleh ibu mertua sebelum kami pulang. Kami duduk diam untuk beberapa saat, menikmati keheningan malam dan merasakan bahwa inilah awal dari kehidupan baru kami sebagai suami istri. Kita memang gak punya banyak, tapi aku janji, aku akan selalu berusaha untuk membuatmu bahagia, ucap Fajar dengan suara lembut. Aku menatapnya, tersenyum dan menggenggam tangannya. Aku gak butuh banyak, Mas. Selama kita saling mendukung, kita pasti bisa melalui semuanya. Di tengah keheningan malam itu, aku merasakan ketenangan luar biasa. Meskipun kami tahu bahwa kehidupan setelah menikah tidak akan mudah, ada perasaan bahwa kami bisa menghadapi apapun yang akan datang. Kami mungkin berasal dari keluarga yang tidak kaya secara materi, tetapi kami kaya dalam hal cinta dan harapan. Kehidupan awal pernikahan kami berjalan dengan lancar, meskipun penuh dengan kesederhanaan. Setiap pagi, aku menyiapkan sarapan untuk Fajar sebelum dia berangkat bekerja di pabrik. Setelah itu, aku membersihkan rumah dan kadang membantu ibu mertua di kebun kecil belakang rumah ibu mertua untuk mengisi kekosongan daripada hanya berdiam diri di rumah saja. Di sela-sela kesepianku itu, aku mencoba mencari pekerjaan sampingan, meskipun belum menemukan yang cocok. Namun beberapa bulan setelah pernikahan, aku mulai merasa ada yang tidak beres dengan tubuhku. Aku sering merasa lemas, kepala sering pusing, dan ada nyeri yang aneh di sekitar perutku. Awalnya, aku berpikir itu hanya karena kelelahan biasa, atau mungkin akibat terlalu sibuk menata rumah dan menyesuaikan diri dengan kehidupan baru. Aku mencoba mengabaikan rasa sakit itu, berpikir bahwa aku hanya perlu istirahat yang cukup. Suatu hari, rasa sakit itu menjadi tak tertahankan. Saat Fajar sedang bekerja, aku memutuskan untuk pergi ke puskesmas dekat rumah untuk memeriksakan diriku. Dokter di sana melakukan pemeriksaan sederhana dan memberikan obat, sambil menyarankan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut di rumah sakit jika rasa sakit itu tak kunjung hilang. Aku tidak terlalu menghiraukannya dan berharap rasa sakit ini hanya sementara. Namun seiring berjalannya waktu, rasa sakit itu semakin parah. Kadang-kadang sampai membuatku sulit berdiri lama. Suatu pagi, ketika aku sedang menyiapkan sarapan untuk Fajar, tiba-tiba tubuhku terasa sangat lemas, hingga piring yang aku pegang terjatuh dan pecah. Fajar langsung berlari menghampiriku. "Kenapa sayang? Kamu baik-baik saja kan?" tanya Fajar dengan nada khawatir. Aku mencoba tersenyum dan menenangkan dirinya. "Gak apa-apa, Mas. Mungkin cuma kecapean saja." Meskipun aku terus berusaha menyembunyikan rasa sakit dari Fajar, hatiku tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan tubuhku. Akhirnya, aku memberanikan diri untuk pergi ke rumah sakit sendirian, tanpa memberitahukan Fajar. Setelah serangkaian pemeriksaan dan tes,
dokter memberikan kabar yang mengguncangkan duniaku. Kami menemukan benjolan di perut Anda, ujar dokter dengan nada hati-hati. Kami mencurigai ini adalah tumor yang harus segera diangkat. Untuk memastikannya, kami perlu melakukan biopsi lebih lanjut. Jika benar, operasi harus segera dilakukan, dan biayanya mungkin cukup besar. Dunia rasanya berputar. Kanker, kata itu bergema di kepalaku, dan aku merasa seperti tersesat di dalam mimpi buruk yang tak berujung. Aku berusaha tetap tenang di depan dokter, tetapi di dalam hatiku, aku hancur berkeping-keping. Biaya operasi yang disebutkan dokter jauh melebihi tabungan kami. Aku tahu bahwa Fajar pasti akan terkejut dan khawatir jika mengetahui ini, dan aku tidak ingin menambah bebannya. Setelah keluar dari rumah sakit, aku duduk di bangku sambil memandangi langit sore yang mulai memudar. Air mata mengalir tanpa henti. Aku tidak tahu harus bagaimana, tapi satu hal yang pasti, aku harus menyembunyikan ini dari Fajar. Aku tidak ingin dia panik atau merasa terbebani dengan biaya operasi yang besar. Selama aku bisa bertahan, aku akan mencoba mencari jalan keluar sendiri. Malam itu, aku pulang dengan senyuman, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Aku berusaha menjalani hari-hariku seperti biasa, menyembunyikan rasa sakit di balik senyuman dan rutinitas harian. Setiap kali Fajar bertanya bagaimana perasaanku, aku selalu menjawab, "Aku baik-baik saja, Mas." Namun setiap malam, ketika Fajar sudah tidur, aku menangis dalam diam, menahan nyeri yang semakin hari semakin parah. Tubuhku semakin lemah, tetapi aku harus berpura-pura kuat di depan suamiku. Aku tidak ingin merusak kebahagiaan yang sedang kami bangun bersama. Tapi di dalam hatiku, aku tahu bahwa waktuku semakin terbatas. Aku hanya berharap bisa menemukan cara untuk menyelamatkan diri tanpa melibatkan Fajar dalam masalah ini. Aku terus menjalani pemeriksaan tanpa sepengetahuan Fajar, mencoba mencari solusi terbaik. Namun biaya yang dibutuhkan untuk operasi dan perawatan sangat besar, jauh di luar kemampuan kami. Setiap kali memikirkan itu, dadaku terasa sesak. Aku ingin memberitahu Fajar, tapi aku tidak bisa. Aku tidak mau melihat kekhawatiran di wajahnya, dan aku tidak ingin membuatnya merasa bersalah karena tidak bisa membantu. Hari-hari berlalu, dan rasa sakit itu semakin menjadi. Aku tahu, cepat atau lambat, aku harus menghadapi kenyataan ini. Tapi untuk sekarang, aku masih memilih untuk menyembunyikannya. Aku berusaha mencari cara untuk mendapatkan uang tambahan, mulai menjual barang-barang kecil yang kumiliki, namun jumlahnya tetap tidak cukup. Di dalam diriku, perang batin berkecamuk. Apakah aku harus jujur kepada Fajar? Atau aku harus terus menyimpan rahasia ini? Mencoba melindunginya dari rasa sakit dan beban yang akan ia pikul jika tahu kenyataannya. Hari-hari berlalu dengan cepat, namun bagiku waktu terasa berjalan sangat lambat. Setiap pagi aku masih tersenyum ketika mengantar Fajar pergi bekerja. Meskipun dalam hatiku ada kegelisahan yang terus berkembang, aku menyembunyikan semuanya. Aku tidak ingin Fajar tahu betapa berat sebenarnya beban yang aku rasakan. Belakangan ini, tubuhku justru sering terasa lemas, pusing menyerang tanpa peringatan, dan di pagi hari, kepalaku terasa berat seperti ditimpa beban. Tapi aku selalu mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa penyakit ini pasti akan sembuh. Toh kami tidak punya uang lebih untuk operasi, dan aku tidak ingin merepotkan Fajar yang sudah bekerja keras. Setiap malam, saat Fajar pulang dengan wajah yang lelah, aku berusaha menyambutnya dengan senyuman dan makanan di meja. Meskipun hanya tempe dan tahu, aku berharap itu cukup baginya. Namun aku tahu di dalam hatiku, Fajar mungkin kecewa. Dia menginginkan sesuatu yang lebih, sesuatu yang tidak bisa aku berikan. Pagi itu, aku terbangun lebih awal dari biasanya. Tubuhku masih terasa lemas dan kepalaku terasa berputar. Tapi seperti biasa, aku bangkit dengan pelan, berusaha agar Fajar tidak terbangun. Dia masih terlelap,
Wajahnya tenang di balik selimut. Aku menatapnya sejenak, berusaha menyimpan sedikit kekuatan dari sosoknya yang terlihat damai dalam tidurnya. Aku berjalan menuju dapur dengan langkah yang semakin lambat. Rasa nyeri di dadaku kembali hadir, namun aku sudah terbiasa. Aku mengambil wajan dan mulai menyiapkan sarapan, meskipun nafasku semakin tersengal-sengal. Saat aku memotong tempe, tanganku gemetar. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisku. Pandanganku berputar. Aku ingin berhenti, namun aku tahu Fajar harus makan sesuatu sebelum berangkat bekerja. Suaranya terdengar dari belakang, memecah keheningan dapur yang hanya diisi oleh sunyi potongan sayuran. "Kamu masak apa pagi ini?" tanyanya sambil menguap. "Tahu tempe lagi." Aku berusaha tersenyum meski rasanya sulit. "Iya mas, maaf ya, belum bisa belanja lebih. Nanti aku usahakan ya." Fajar menatapku sejenak. Matanya menelusuri tubuhku dengan tatapan khawatir yang ia coba sembunyikan. "Kamu kelihatan lelah, apa nggak apa-apa?" "Nggak apa-apa mas, cuma capek sedikit, nanti juga hilang." Dia terdiam. Mungkin tidak ingin memaksaku berbicara lebih. Fajar hanya duduk di kursi dapur sambil menungguku menyelesaikan masakan. Saat aku berusaha memasukkan tahu ke dalam minyak panas, pandanganku semakin kabur. Tiba-tiba semuanya terasa seperti melayang. Aku ingin berkata sesuatu, tapi suaraku hilang. Tubuhku kehilangan keseimbangan, dan semuanya berubah gelap. "Aku harus kuat," gumamku pelan. Fajar nggak boleh tahu. Belakangan ini, rasa lemasku semakin sering muncul. Tetapi setiap kali aku merasa ingin menyerah, aku selalu ingat wajah lelah Fajar yang bekerja keras untuk kami. Dia keluar rumah sebelum matahari terbit, dan baru kembali ketika malam sudah tiba. Meskipun tubuhku semakin lemah, aku tidak ingin membuat Fajar khawatir. Namun Fajar mulai memperhatikan. Setiap kali ia menatapku, aku tahu dia merasakan sesuatu yang tidak beres. Meski begitu, aku terus menutupi semuanya dengan senyuman, meyakinkannya bahwa aku baik-baik saja. Suatu malam, saat aku membersihkan dapur, tubuhku tiba-tiba terasa berat. Batuk pelan keluar dari tenggorokanku, dan tanpa sadar, aku memegangi perutku yang terasa nyeri. Tiba-tiba Fajar mendekat. Wajahnya terlihat khawatir. "Kamu nggak apa-apa?" tanyanya, duduk di sampingku. Aku terkejut, namun segera berusaha tersenyum. "Ini cuma batuk biasa, Mas," jawabku, meski sebenarnya ada rasa sakit yang menusuk di tenggorokanku. Aku tidak ingin Fajar khawatir. Fajar menatapku dengan cemas. "Kamu kelihatan lelah. Belakangan ini kamu sering sakit. Apa kamu perlu periksa ke dokter?" "Aku nggak apa-apa kok, Mas. Aku cuma butuh istirahat saja. Kamu nggak perlu khawatir." Meski aku berusaha menenangkannya, Fajar tampaknya belum sepenuhnya yakin. Namun seperti biasa, aku tahu bagaimana menenangkannya, membuatnya merasa percaya bahwa semuanya baik-baik saja. Meskipun di dalam hatiku aku tahu ada yang salah dengan tubuhku. Malam itu, setelah semuanya selesai, aku berbaring di samping Fajar. Tubuhku terasa sangat lelah, dan dadaku terasa sesak. Setiap tarikan nafas terasa berat, tapi aku tetap menahan semuanya. Fajar tidak boleh tahu. Dengan hati-hati, aku menghapus air mata yang mulai mengalir dari sudut mataku. "Aku harus kuat," bisikku pada diriku sendiri. "Ini cuma sakit biasa." Namun di dalam hatiku, aku tahu ada sesuatu yang lebih dari sekedar kelelahan. Aku takut, bukan hanya takut pada rasa sakit yang semakin sering datang, tapi juga takut akan apa yang mungkin terjadi. Tapi aku tidak boleh menyerah. Aku harus kuat untuk Fajar. Aku terbangun di kamar, kepala terasa berat dan penglihatanku semakin buram. Fajar ada di sampingku, duduk di pinggir tempat tidur sambil memegangi tanganku. Wajahnya terlihat tenang, sesuatu yang jarang kulihat. "Aku bawa kamu ke dokter besok pagi ya," katanya pelan tapi serius. "Kenapa kamu nggak bilang kalau kamu sering sakit?" Aku terdiam.
Kata-katanya seperti palu yang menghantam dadaku. Aku selalu mencoba menyembunyikan semuanya, berusaha keras untuk terlihat kuat, tapi pada akhirnya aku tak bisa lagi. Dengan nafas yang tersengal-sengal, aku mencoba menjawab, meski air mata sudah mulai mengalir di pipiku. Aku gak mau bikin kamu khawatir, Mas. Aku cuma mau kamu bisa fokus bekerja tanpa harus memikirkan aku. Aku tahu kamu sudah berjuang keras untuk kita. Fajar menarik nafas panjang, lalu menundukkan wajahnya. Kamu pikir aku gak lihat? Aku tahu kamu sakit, tapi aku terus berharap kamu akan bilang sendiri. Aku mungkin sering marah karena makanannya itu-itu saja, tapi yang lebih penting buat aku adalah kamu sehat. Dadaku semakin sesak mendengar kata-katanya. Selama ini aku berpikir bahwa aku harus menutupi rasa sakitku agar Fajar tidak terbebani. Tapi ternyata aku salah. Rasa sakitku bukan hanya milikku, tapi juga miliknya. Waktu terus berjalan, dan rasa sakit di tubuhku semakin tak tertahankan. Suatu sore, aku tengah merapikan lemari di kamar tidur saat Fajar pulang kerja lebih awal dari biasanya. Dia masuk ke kamar tanpa suara, dan tanpa sengaja melihat setumpuk dokumen yang aku coba sembunyikan di laci. Hasil pemeriksaan medis yang baru saja aku dapatkan. Fajar yang biasanya begitu tenang, tiba-tiba menjadi diam dan menatap lembaran kertas itu dengan raut wajah yang berubah drastis. "Ini apa, sayang?" tanyanya perlahan. Suaranya terdengar berat. Aku membeku, tubuhku gemetar, dan aku tidak tahu harus berkata apa. Aku tahu inilah saat yang selama ini aku takutkan. Fajar menatapku dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Ekspresi yang sangat jarang kulihat darinya. Suamiku yang biasanya tegar, tapi kali ini dia terlihat begitu rentan. "Apa yang sebenarnya terjadi?" desaknya. Meski suaranya tetap lembut, aku tidak bisa lagi mengelak. Dengan tangan gemetar, aku mengambil kertas itu dari tangannya dan membacanya sekali lagi. Tulisan dokter yang mengonfirmasikan bahwa aku menderita kanker dan harus segera dioperasi. Aku menunjukkan kertas itu pada Fajar, menyerahkan kebenaran yang selama ini kusimpan rapat-rapat. Dia membaca dokumen itu perlahan. Setiap kata seakan menghancurkan hatinya sedikit demi sedikit. Ketika dia selesai, dia menatapku dengan sorot mata yang campur aduk, antara bingung, marah dan sedih. Air mata mulai mengalir dari matanya. "Kenapa kamu gak bilang dari dulu?" Suaranya gemetar, penuh kepedihan. Aku hanya bisa menunduk. Air mata semakin deras mengalir dari mataku. "Aku takut, Mas," kataku pelan, hampir tak terdengar. "Aku takut bikin kamu tambah susah. Aku tahu kamu sudah capek kerja, dan aku gak mau jadi beban buat kamu." Fajar menatapku dengan tatapan yang begitu dalam. Untuk pertama kalinya sejak kami menikah, aku merasa betapa besar cinta dan perhatiannya padaku. Tiba-tiba dia memelukku dengan erat. Pelukan itu kuat, tapi penuh dengan kesedihan yang tak terucap. Dia menggenggamku seolah-olah aku bisa hilang kapan saja. "Kamu gak pernah jadi beban buat aku," bisiknya di telingaku. Suaranya parau, penuh emosi yang dia tahan selama ini. "Kamu adalah istriku, dan kita harus hadapi semuanya bersama. Maafkan aku karena aku gak menyadari ini lebih awal." Aku menangis di pelukannya, merasakan setiap getaran di dadanya. Fajar adalah suamiku yang selalu mencoba memberikan yang terbaik, dan aku menyadari bahwa aku telah meremehkan kekuatannya. Aku pikir dengan menyembunyikan penyakit ini, aku melindungi dia. Tapi nyatanya, aku hanya membuat kami berdua semakin terluka. "Mas," aku mencoba berbicara, namun kata-kataku tersangkut di tenggorokan. Aku tidak tahu harus berkata apa lagi. Yang aku tahu, rasa sakit yang selama ini aku pendam perlahan mulai mencair di pelukannya. "Kita akan cari cara," katanya lagi. Kali ini suaranya lebih tegas. "Aku gak peduli berapa biaya yang akan dibutuhkan. Aku gak akan biarin kamu melewati ini sendirian. Kamu punya aku, dan aku akan selalu ada di sampingmu."
Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, aku merasakan secercah harapan. Bukan karena masalahku akan hilang begitu saja, tapi karena aku tahu sekarang aku tidak lagi berjuang sendirian. Di pelukan Fajar, aku merasa kuat meski tubuhku semakin lemah. Kami mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tapi satu hal yang pasti, kami akan menghadapi semua ini bersama, dengan cinta yang lebih kuat dari sebelumnya. Setelah percakapan malam itu, aku merasakan ada beban besar yang terangkat dari hatiku. Fajar yang kini tahu semua rahasia yang selama ini kusembunyikan, mulai mengambil peran lebih besar dalam hidup kami. Setiap hari, dia berusaha memastikan aku mendapatkan istirahat yang cukup, sementara dia mulai mencari cara untuk mengumpulkan uang demi biaya operasiku. Setelah berminggu-minggu berjuang mencari cara untuk membiayai operasiku, baik aku maupun Fajar mulai merasa semakin terpuruk. Biaya operasi yang harus kami keluarkan jauh di luar kemampuan kami. Fajar sudah bekerja keras, siang dan malam, tetapi rasanya usaha itu masih belum cukup. Namun satu hal yang tak pernah kami lepaskan adalah harapan. Fajar selalu mengatakan bahwa selama kami bersama, pasti akan ada jalan keluarnya. Suatu malam, ketika aku sedang duduk di ruang tamu dengan rasa cemas yang belum hilang, Fajar pulang dengan membawa sebuah brosur. Wajahnya nampak lebih lelah dari biasanya, namun ada kilauan harapan dalam matanya. "Aku tadi dapat informasi ini dari masjid dekat tempat kerja, sayang," katanya, menyerahkan brosur itu kepadaku. Di sana tertulis tentang sebuah yayasan amal yang membantu pasien-pasien kanker untuk mendapatkan perawatan medis dengan biaya ringan atau bahkan tanpa biaya. Yayasan ini didanai oleh para dermawan yang menyumbangkan sebagian besar hartanya untuk membantu mereka yang kurang mampu, terutama dalam situasi kritis seperti kanker. Fajar mendapatkan informasi ini dari pengurus masjid yang sering terlibat dalam program sosial di lingkungan tersebut. Aku langsung teringat kamu saat dengar tentang yayasan ini. Mereka membantu banyak orang yang sedang dalam situasi kita. Aku sudah menghubungi mereka tadi dan menjelaskan situasimu. Besok kita diminta untuk datang ke kantor yayasan, kata Fajar dengan harapan. Aku tertegun, tak percaya bahwa ada harapan baru di depan mata kami. Meski hatiku masih ragu, aku melihat Fajar begitu yakin bahwa ini adalah jalan yang selama ini kami cari. Keesokan harinya, kami berangkat ke kantor yayasan yang terletak di kota. Di sana kami disambut oleh para relawan yang penuh perhatian dan ramah. Mereka mendengarkan cerita kami dengan saksama, dan setelah meninjau hasil pemeriksaanku, serta memahami situasi keuangan kami, mereka setuju untuk memberikan bantuan. "Kami akan menanggung biaya operasi dan pengobatan lanjutan," kata seorang perwakilan yayasan. "Kami percaya bahwa semua orang berhak mendapatkan perawatan, tanpa harus terbebani oleh masalah finansial." Aku merasa air mataku jatuh tanpa bisa kucegah. Bantuan ini adalah keajaiban yang tidak pernah kami sangka akan datang. Ini seperti jawaban atas semua doa-doa kami yang selama ini selalu kuucapkan dalam keheningan malam. Fajar menggenggam tanganku dengan erat, seolah ingin memastikan bahwa semua ini nyata. Hari operasi akhirnya tiba, meskipun hatiku dipenuhi kecemasan, ada perasaan tenang karena aku tahu bahwa aku tidak sendirian. Fajar selalu ada di sisiku, menguatkanku dengan setiap kata dan tindakannya. Bahkan sebelum aku masuk ke ruang operasi, dia menggenggam tanganku dengan erat, menatap mataku dengan penuh cinta dan harapan. "Kamu kuat ya sayang, aku tahu kamu akan melewati ini dengan baik," kata Fajar dengan suara lembut. Meski aku tahu dia berusaha menyembunyikan kekhawatirannya. Air mataku jatuh, tapi kali ini bukan karena ketakutan, melainkan karena rasa syukur yang luar biasa. "Mas, aku nggak tahu apa jadinya aku tanpa kamu. Kita akan selalu bersama. Jangan pernah khawatir," bisik Fajar. Dengan hati yang lebih tenang, aku memasuki ruangan operasi. Yakin bahwa ini bukan akhir, melainkan awal dari babak baru dalam hidupku. Operasiku berjalan lancar, lebih baik dari yang dipikirkan oleh dokter. Meski pemulihan memerlukan waktu,
Aku merasakan bahwa ini adalah awal baru bagi kami. Fajar tidak pernah meninggalkanku, bahkan dia mengambil cuti untuk memastikan aku mendapatkan perawatan terbaik selama masa penyembuhan. Setiap hari, dia merawatku dengan penuh cinta, mengurus segala keperluanku. Kita berhasil melewati ini, sayang, katanya suatu pagi sambil tersenyum. Aku sudah mulai bisa duduk tanpa bantuan, meski tubuhku masih terasa lemah. Aku menatapnya, matanya berkaca-kaca. Aku nggak tahu bagaimana aku bisa melalui semua ini tanpa kamu, Mas. Kamu kuat, dan kita kuat karena kita saling mendukung, jawabnya dengan lembut. Setelah masa penyembuhan yang penuh tantangan, aku dan Fajar kembali ke kehidupan kami yang normal. Namun pengalaman ini mengajarkan kami banyak hal. Kami belajar bahwa di balik setiap kesulitan, ada tangan-tangan yang tak terlihat yang siap membantu. Bantuan dari Yayasan Amal adalah wujud nyata dari kebaikan hati orang-orang yang bahkan tidak kami kenal. Mereka memberikan kami harapan di saat kami hampir putus asa. Suatu hari, saat makan malam sederhana di meja makan kecil, Fajar memegang tanganku. Maaf, karena dulu aku gak mengerti betapa berat beban yang kamu pikul, katanya dengan suara yang berat. Matanya terlihat berkaca-kaca. Hanya karena tahu dan tempe, aku sering memarahi kamu. Aku tersenyum tipis, meski air mata mulai menggenang di pelupuk mataku. Kita sama-sama belajar, Mas. Aku juga minta maaf, karena gak pernah jujur soal kondisiku. Di meja itu, di atas piring yang hanya diisi tempe dan tahu, kami menemukan sesuatu yang lebih penting daripada makanan lezat, cinta yang lebih dalam, pengertian yang lebih kuat, dan janji untuk menghadapi semua rintangan bersama. Kini setiap kali aku duduk di meja makan dengan Fajar, aku tidak lagi merasakan kesepian atau kesedihan seperti dulu. Meski hidup kami sederhana dan makanan kami tak selalu mewah, ada satu hal yang pasti, kami telah belajar untuk saling menghargai, dan cinta kami menjadi lebih kuat setelah melewati cobaan. Di balik tempe dan tahu yang pernah menjadi sumber pertengkaran, kini tersimpan sebuah cerita tentang perjuangan, pengorbanan, dan cinta yang tak terucapkan.